Yang pertama mengenai permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Yang kedua, perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Selamat menyaksikan. Kita ke penerapan ekonomi. Pendekatan diferensiasi parsial sangat bermanfaat untuk diterapkan pada model-model ekonomi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Dalam hal kita hendak menelaah secara parsial pengaruh dari salah satu variabel bebas tadi terhadap variabel berikutnya. Itu pertama, permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan proporsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Dengan perkataan lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka QDA sama dengan F dikali PA dikali PB, dan QDB sama dengan P dikali VA dan PB. Kita ke derivatif pertama dari QDA dan QDB adalah fungsi-fungsi permintaan marginal di mana do QDA adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PA. Do QDA dibagi do PA adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PA, dan do QDA per do QDB adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PB. Sekarang do QDB per do QB adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PB. Dalam hal ini terdapat dua macam elastisitas permintaan, yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan sendiri atau elastisitas harga permintaan, dan elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain atau elastisitas silang permintaan. Kita lanjut, jika baik elastisitas AB maupun elastisitas BA keduanya negatif, dalam kurung elastisitas AB lebih kecil daripada 0 dan elastisitas BA lebih besar daripada 0. Untuk PA dan PB tertentu berarti hubungan antara barang A dan barang B adalah komplementer atau saling melengkapi. Sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas keduanya. Sedangkan jika elastisitas AB dan maupun elastisitas BA keduanya positif, maka elastisitas AB lebih besar daripada 0 dan elastisitas BA lebih kecil daripada 0. Ke kasus nomor 7, fungsi permintaan akan barang A dan barang B masing-masing ditunjukkan oleh QDA dikali P kuadrat A dikali P pangkat 3B dikurangi 1 sama dengan 0, dan QDB dikali P pangkat 3A dikali PB dikurangi 1 sama dengan 0. Berapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut? Kita jawab. Di sini QDA kita tulis ya, yang QDA-nya QDA dikali P kuadrat A dikali P pangkat 3B dikurangi 1 sama dengan 0. Sekarang kita pindah ruaskan. QDA dikali P kuadrat A dikali P pangkat 3B sama dengan 1. Kita kan jadikan turunan ya. Ini hasilnya jadi QDA sama dengan 1 per P kuadrat A dikali P pangkat 3B. Karena ini 1 dibagi ini yang di bawah, berarti kita pindahkan. QDA sama dengan P negatif kuadrat A dikali P negatif 3B. Negatif 3B. Yang ini ya sama ya, yang DB-nya kita juga pindahin ke turunan. QDB dikali P pangkat 3A dikali PB dikurangi 1 sama dengan 0. QDB dikali P pangkat 3A dikali PB sama dengan 1. QDB sama dengan 1 dibagi P
pangkat 3A dikali P pangkat 1 ya. Ini kan sama dengan pangkat 1 ya. P pangkat 1B dan Ki DB sama dengan P pangkat negatif 3A dikali P pangkat 1 negatif pangkat negatif 1B. Coba ya, untuk mengetahui berapa situs itu kan kita harus ini. Sekarang kita pindahin do Ki DA sama per do PA sama dengan negatif 2 P pangkat negatif 3A dikali P negatif 3 pangkat negatif 3B. Kenapa di sini negatif 2? Dikarenakan kan dari turunan itu untuk di kuadratnya itu kan dipindahkan jadi negatif 2, dan yang ini kenapa jadi 3? Karena dikurangi 1. Negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3. Sekarang do Ki DA per do PB sama dengan P negatif 2A dikali negatif 3P pangkat negatif 4PB. Di sini yang dicarinya kan Ki DA ya, A. Berarti aksen B-nya itu enggak dipakai, dihilangkan, atau ditulis, cuma maksudnya enggak di ini. Sama dengan yang ini, berarti yang ini pindah ruas jadi ke sini negatif 3P pangkat negatif 2A dikali P pangkat negatif 4B. Ini do Ki DA sama do PB nya udah diketahui. Sekarang kita lanjut ke do Ki B per do PB sama dengan P pangkat 3 pangkat negatif 3A dikali negatif 1 P pangkat negatif 2B. Kenapa? Ini 1 kita lihat lagi ya di sini. Kan karena ini pangkat 1 ya, tinggal dipindahkan saja. Jadi negatif 1 P negatif 2. Negatif 1 dikurangi 1 berarti negatif 2. Sama dengan negatif P pangkat negatif 3A ditambah P pangkat kuadrat B, negatif kuadrat B. Do Ki DB per do PA sama dengan, karena di sini yang dicarinya B ya. Kita lanjut do Ki DB per do PA sama dengan negatif 3 P kuadrat negatif 4A dikali P negatif kuadrat 1B. Ini kan sini ditanyakan berapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Nah, di sini elastisitas DA sama dengan do Ki DA per do PA dikali PA per Ki DA. Kita masukkan yang tadi udah diketahui juga. Nih, yang do Ki DA per do PA sama dengan negatif 2 P pangkat negatif 3A dikali P pangkat negatif 3B. Dimasukkan aja, tinggal dimasukkan. Yang ininya ya udah dimasukkan ke sini. Sekarang yang ininya karena PA nya belum diketahui, kita tulis saja PA. Yang Ki DA nya kan tadi udah diketahui juga. Di sini P pangkat negatif kuadrat A dikali P pangkat negatif 3B. Di sini harus ada yang dicoret ya, karena kan persamaan ini juga. Nah, yang ini kan dicoret kan sama. Nah, yang ini tuh, yang ini P negatif 3 kan ini pasti ini pangkatnya 1. Berarti dikurangi negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Ini sama ini. Jadi hasilnya tinggal yang ini negatif 2. Sekarang yang elastisitas DB, do Ki DB per do PB dikali PB per Ki DB. Do Ki DB per do PB ini udah diketahui di sini. Hasilnya tinggal tulis saja. Negatif P pangkat negatif 3A dikali P pangkat negatif 2B dikali PB per Ki DB. PB ini kan udah diketahui, kita tulis saja PB. Ki DB nya itu berarti ya ini P pangkat negatif 3A dikali P pangkat negatif 1B sama dengan 1.
kita jelaskan. Jadi di sini juga sama ya kayak di atas. Kita sistem coret aja yang sama. Ini kan sama P per PA. Dan yang ini tuh ditambah 1 negatif ditambah 1 berarti P pangkat negatif 1 per B. Kita coret. Nah, sisanya tinggal negatif 1. Kan ini berarti angkanya 1 ya, nilainya itu 1, berarti negatif 1 yang masukkan. Sekarang elastisitas AB. Elastisitas AB sama dengan do QDA per do PB dikali PB per QDA. Do QDA sama per do PB itu udah kita tahu ya, ini ya. Kita masukin aja yang negatif 3 P pangkat negatif 2A dikali P negatif 4 pangkat negatif 4 PB dikali, karena PB yang kita tahu kita masukkan ke sini, per QDA. QDA-nya yang tadi ya, yang udah diketahui ini, kita masukkan P pangkat 2 negatif 2A dikali P pangkat negatif 3B sama dengan 3. Kita sistem coret juga yang ini, kan ini sama ya untuk ininya. Nah, yang ini juga sama, kan ini 1. Berarti ditambah 1 sama dengan P negatif 3 pangkat negatif 3B. Kita coret. Nah, sisanya kita segini kita masukkan sama dengan negatif 3. Sekarang elastisitas BA sama dengan do QDB per do PA dikali PA per QDB sama dengan ini yang do DB per do PA itu kan udah diketahui juga, dimasukkan di sini negatif 3P pangkat negatif 4A dikali P pangkat negatif 1B dikali PA, masukkan yang QDB nya yang ini ya, ini P pangkat negatif 3A dikali P pangkat negatif 1B sama dengan 3. Kita sama ini melakukan sistem coret juga. Ini coret, karena yang ini tambah ini 1. Nah, coret, hasilnya tinggal 3. Kita masukkan ke sini, berarti negatif 3. Ini hasilnya udah diketahui. Oke, yang kedua mengenai perusahaan dengan 2 macam produk dan biaya produk gabungan. Andaikan sebuah perusahaan memproduksi 2 macam barang A dan B, di mana fungsi permintaan akan masing-masing barang dicerminkan oleh QD dan QB, serta biaya produksinya C sama dengan F dalam kurung QA, QB, maka penerimaan dari memproduksi A yaitu RA sama dengan QA dikali PA sama dengan F dalam kurung QA. Lalu penerimaan dari memproduksi B yaitu RB sama dengan QB dikali PB sama dengan F dalam kurung QB. Maka penerimaan total R sama dengan RA ditambah RB sama dengan F QA ditambah F QB. Dengan biaya total C sama dengan F dalam kurung QA, QB, dan fungsi keuntungannya di sini V sama dengan R dikurangi C sama dengan F dalam kurung QA plus F dalam kurung QB dikurangi F dalam kurung QA QB sama dengan G dalam kurung QA, QB. Maka V maksimum bila P pangkat 1 sama dengan 0. Nah, di sini ada persoalan berikutnya, yaitu yang pertama P QA sama dengan do P per do QA sama dengan 0. Yang kedua P QB sama dengan P sama dengan do P dibagi do QB sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1 dan 2, nilai QA dan nilai QB dapat diperoleh. Maka selanjutnya kita bisa menghitung nilai P maksimumnya. Oke, langsung ke contoh soalnya. Di sini ada kasus 58. Biaya total yang dikeluarkan
yang memproduksi dua macam barang A dan B ditunjukkan oleh C sama dengan Q kuadrat A ditambah 3Q kuadrat B tambah QB tambah QA kali QB. Harga jual masing-masing barang per unit adalah PA sama dengan 7, sedangkan PB sama dengan 20. Yang ditanyakannya, hitunglah berapa unit masing-masing barang harus diproduksi agar keuntungan maksimum dan besarnya keuntungan maksimum tersebut. Langsung saja, ini penyelesaiannya ya. Tadi ini diketahui C sama dengan Q pangkat 2A ditambah 3 Q pangkat 3B ditambah QA kali QB. Untuk PA-nya sama dengan 7 dan PB-nya adalah 20. Nah, di sini kita mencari penerimaan total, yaitu penerimaan total A. RA sama dengan QA dikali PA. Jadi RA-nya QA ditambah PA-nya 7 ya. QA kali 7 sama dengan 7 QA. Untuk penerimaan yang B-nya yaitu QB dikali PB. QB-nya diturunkan, PB-nya dari ini 20. Jadi QB kali 20 sama dengan 20 QB. Untuk penerimaan totalnya kita gabungkan R sama dengan RA ditambah RB sama dengan 7 QA dari sini ditambah 20 QB. Untuk selanjutnya yaitu fungsi keuntungan. Nah, ini yang tadi dari rumus ya. Untuk keuntungan itu rumusnya V sama dengan R dikurangi C. Dimana V sama dengan R ini dari penerimaan total yang ini 7 QA ditambah 20 QB dikurangi C. C-nya dari soal yang ini dikurangi Q pangkat 2A ditambah 3 Q pangkat 3D ditambah Q kali A QA dikali B. Jadi V sama dengan 7 QA ditambah 20 QB dikurangi, ini kita keluarkan ya dalam kurungnya, dikurangi Q pangkat 2A, ini min tambah min dikali plus jadi min 3 Q pangkat 3B, ini juga sama. Yang ini agar P maksimum atau agar keuntungannya maksimum, yang pertama itu 2P per 2 QA sama dengan 0 sama dengan 7 dikurangi 2 QA kurangi QB sama dengan 0. Keuntungan maksimum akan dijelaskan oleh teknik agar Q maksimum Q aksen sama dengan 0. Yang pertama 2 Q bagi per 2 QA sama dengan 0 sama dengan 7 min 2 QA min 2 QB min QB sama dengan 0. Yang kedua 2 Q per 2 QB sama dengan 0 sama dengan 20 min 6 QB sama dengan min QA sama dengan 0. Jadi eliminasinya persamaan 1 sama persamaan 2. 7 min 2 QA min QB sama dengan 0. 20 min QB min QA sama dengan 0. Jadi eliminasinya yang pertama 2 QA min QB sama dengan min 7 karena dipindah luaskan. Yang kedua biar kita gampang hitungnya, jadi QA-nya didahulukan min QA min QA min 6 QB sama dengan min 20. Kan QA kita kalikan dengan 1 dan persamaan 1 dan persamaan 2. 2 QA dikali 1 sama dengan min 2 QA. QB pindahkan 1 kali 1 sama 1, terusnya min QA kali 2 min 2 QA min 6 QB dikali 2 sama dengan min 2
mohon